Terima kasih ya Magnesia gitu. Gara-gara ada virtual concert ini kita bisa nonton konser bareng padahal LDRan. Ya, lebih imersif gitu ya. Lebih imersif. Nonton konser di atas paus, begitu lapar mau beli minum, nengok ke kanan langsung beli minumannya dan antar ke rumah. Nah, ya cakep. Saya seperti itu. Jadi new way of shopping. Alright. Buat tadi ya buat brand ini nggak sekedar channel baru, tapi ini satu new experience gitu, di mana memberikan peluang baru juga untuk mereka mendeliver sesuatu yang baru. Hai Leapers, saya Dr. Indra Nugroho. Senang banget bisa hadir di sini untuk menemani perjalanan ngobrol bareng seru di podcast kali ini untuk ngebahas Metaverse yang lagi nge-hype banget dan potensinya tuh gede banget. Tapi kita nggak akan sekedar bahas Metaverse pada umumnya, kita akan bahas Metaverse yang akan segera diluncurkan oleh Telkom Indonesia. Makanya yang akan jadi tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Mas Eri Punta Hendraswara. Beliau adalah Deputi EVP Digital Technology and Platform Business Telkom Indonesia. Langsung aja. Ada di sana dia. Kita samperin yuk. Mas Eri, non sewu, Indra Mas. Mas Indra, apa kabar? Baik. Ini lagi ngapain ini? Kok seru banget pakai VR headset ini? Iya nih, lagi monitor teman-teman yang lagi bangun Metanesia, Metaverse. Wow, keren. Kita pengen ngomongin itu, Mas. Ini ngomong-ngomong studionya udah siap nih, nungguin Mas Eri. Oke. Kita langsung ke sana aja, Mas. Siap. Wah, luar biasa sibuknya nih, Mas Eri. Silakan, Pak. Aduh, Mas Eri, sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini seru banget nih obrolan kita nih ya. Iya. Ngomongin Metaverse. Yang saya itu kayaknya udah 10 bulan ngomongin ini tuh nggak pernah hilang excitementnya. Makanya saya excited banget nih bisa ngobrolin ini lagi sama Mas Eri nih. Mas Eri, sebelum kita ngomongin tentang Metaverse-nya Telkom Indonesia nih, Mas, aku pengen dapat gambaran dulu dong secara umum itu kalau menurut pandangan Mas Eri, Metaverse itu apa sih? Oke. Ya ini pertanyaan yang hampir selalu saya dapat juga gitu ya, tentang apa sih Metaverse itu gitu. Jadi saya sendiri mendefine Metaverse itu apa gitu. Ya, Metaverse itu adalah satu dunia yang menurut saya itu dunia yang baru gitu. Dunia yang memungkinkan orang tuh bisa berkreativitas, berinovasi, bahkan ada yang bilang bisa bekerja, mendapatkan sesuatu, juga ada yang bisa untuk belajar, macam-macam di situ. Jadi itu adalah kayak kalau zaman dulu tuh ada kita bisa masuk ke pintu kemana saja gitu ya. Jadi kita masuk ke dunia imajinasi gitu yang sebenarnya kalau dulu bilang ini hanya imajinasi belaka gitu. Tapi sekarang kita lihat Metaverse itu nggak seperti itu, tapi sesuatu yang bisa menjadikan suatu manfaat kalau buat saya gitu. Jadi itu memberikan satu experience baru, satu value yang baru, satu kreasi yang baru gitu untuk yang Metaverse gitu, Mas Indra. Oke, kalau misalnya kita coba ingin bayangkan gitu kan wujudnya Metaverse gitu ya. Ini supaya teman-teman juga yang nyimak juga bisa ikutan berimajinasi kayak Mas Eri nih. Kayak gimana itu, Mas, bentuknya, Mas? Oke. Jadi memang kita ciptakan Metaverse yang ada di sini itu adalah satu ada bentuk visualnya, bentuk interaksinya. Interaksinya juga bicaranya mungkin tidak sekedar interaksi biasa, tapi ini mungkin bisa dibilang hyper interaction gitu ya. Jadi di sini tuh karena sebelumnya itu orang selalu punya persepsi gitu bahwa kalau namanya Metaverse tuh harus pakai namanya VR gitu. Padahal ternyata Metaverse itu more than that gitu. Artinya interaksinya itu bisa saja melalui virtual reality gitu. Tapi kita juga mengenal ada namanya augmented reality gitu. Terus ada juga yang bahkan sebenarnya interaksinya itu bisa lebih sederhana. Seperti kita layaknya kita tuh kayak kita punya konsol, kita punya controller, kita kayak main game aja gitu untuk yang ininya. Jadi sesederhana itu. Tapi di situ tuh ada bentuk interaksi-interaksi baru yang dimungkinkan dengan Metaverse ini gitu. Jadi untuk mengakses Metaverse itu nggak harus selalu pakai VR headset atau augmented reality headset. Bahkan mungkin dari konsol, dari PC ya, atau dari laptop atau bahkan dari handphone juga bisa kan gitu. Nah, kan
yang bikin metaverse ini rame itu kan karena orang tuh mengharap nih dengan adanya metaverse ini muncul peluang-peluang baru. Betul. Ya. Baik itu seorang individu yang ingin belajar, ingin eksplorasi lebih, sampai bisnis-bisnis nih, UKM sampai korporasi nih. Nah, kalau menurut Mas Eri nih, apa aja sih peluang-peluang yang bisa diambil, ditangkap oleh teman-teman di korporasi khususnya dengan memanfaatkan metaverse ini, Mas? Ya, jadi ini kalau kita bicara terutama untuk korporasi gitu ya. Ini ibaratnya kayak pada waktu kita bicara beberapa saat yang lalu tentang digital gitu. Ya artinya ini adalah momen of truth gitu. Kapan sih sebenarnya kita saat yang tepat untuk masuk metaverse? Ini sama dengan pertanyaan pada waktu kita kapan sih kita saat yang tepat untuk masuk ke digital gitu. Iya. Untuk kali ini gitu. Jadi ini seperti deja vu gitu untuk ini. Jadi kalau ditanya begitu kita masuk ke metaverse kita bisa dapat apa gitu. Ya bagi korporasi tentunya ini adalah satu peluang baru. Di mana ini bisa memberikan satu experience yang baru untuk target marketnya ataupun customernya gitu. Di mana di sini juga bisa memunculkan satu bentuk istilahnya mungkin brand ya buat satu korporasi itu dia ikut dalam teknologi gitu. Tapi nggak sekedar ikut dalam hal ini, tapi dia bisa memberikan satu hal yang baru, misalnya gini. Ini adalah satu channel baru buat mereka untuk menjangkau target customersnya. Iya. Misalnya gini, sebelumnya mereka hanya mengenal online, offline. Nah begitu kita kenalkan satu hal yang in between online sama offline, hybrid. Nah, metaverse ini salah satu jawabannya. Jadi ini buat brand, ini buat korporasi ini sesuatu hal yang sangat memberikan peluang yang besar untuk kita masuk di metaverse ini gitu. Jadi artinya dengan metaverse itu mereka bisa punya channel tambahan untuk melayani customersnya, atau bahkan menjangkau customers yang baru, yang selama ini mungkin nggak bisa disentuh oleh mereka karena keterbatasan lokasi, atau juga mungkin apapun yang seringkali ngebuat kita akhirnya jadi susah nih untuk masuk ke market tertentu, gitu ya. Jadi peluang-peluang terkait dengan new market, pasar baru itu tuh yang muncul gitu ya. Ya, ini menariknya begini ya. Jadi kalau umpamanya berdasarkan juga kita melakukan beberapa kajian gitu dan survei gitu. Dan kita lihat tuh bahwa sekarang kecenderungan dari sebut saya milenial, Gen Z gitu ya. Ini memang mereka membutuhkan satu bentuk interaksi baru. Apalagi ini didorong dengan kemarin kita semua menghadapi pandemi gitu, di mana semua orang berubah nih. Cara kerjanya berubah, cara belajarnya berubah. Bahkan cara makan mesen makan pun berubah. Ternyata setelah pandemi berakhir segera ya, mudah-mudahan segera. Amin gitu. Ini bisa berakhir, ini kita masuk ke endemi. Yang tadinya kita offline terus jadi online. Terus sekarang ini somewhere in between ya. Somewhere in between. Jadi fenomena hybrid ini muncul sekarang. Di mana jadi orang tetap ke restoran juga, tapi juga di waktu tertentu mereka malas ke restoran, dia tinggal panggil aja restoran ke rumah ya. Betul. Ya karena dengan metaverse kita bisa hadir, bisa mendatangkan juga dalam hal ini gitu. Jadi buat brand ini nggak sekedar channel baru, tapi ini satu new experience gitu, di mana memberikan peluang baru juga untuk mereka mendeliver sesuatu yang baru. Apakah produk baru? Produknya bisa saja nih misalnya full digital di metaverse kita bisa dapatkan, tapi dunia nyata juga ada. Bisa kita dapat. Jadi dapetin cuannya lebih banyak ya. Jadi jualannya bukan aja benda fisik di dunia nyata. Kita digitalkan juga. Dapat dua kan? Dapat dua. Digitalnya juga dijual, di sini yang di fisiknya juga dijual. Betul. Oke, so pertama adalah akses ke customers. Tentu aja nanti kita jadi bisa menjangkau customers yang lebih luas dengan adanya metaverse, menjangkau yang selama ini nggak bisa terjangkau gitu, atau melayani yang existing tapi dengan cara yang berbeda. Yang kedua bahkan dari sisi produknya sendiri juga bisa berbeda ya. Betul. Kita bisa punya produk yang fisik di dunia nyata, ada juga produk yang digital di metaverse itu sendiri. Jadi double cuan. Double cuan. Tentu aja kalau misalnya ini Mas, bagaimana bisnisnya dijalankan. Nah kan ini banyak orang ngomong nih, kantor aku pindah ke metaverse gitu. Itu gimana tuh Mas ya? Jadi daripada misalnya nih kita punya dari Sabang sampai Merauke banyak gitu, so kita pindahin ke metaverse. Oke.
Nah ini memang ada beberapa opsi ya. Ada yang bilang aku bikin sendiri metaverse-ku gitu. Aku bikin sendiri planetku gitu. Tapi ada juga yang bilang kenapa nggak kita masuk dalam planet tersebut gitu, dimana kita bisa fokus kepada delivery produknya, instead of kita create metaverse-nya gitu. Nah, ya kan sekarang kan zamannya kan gitu kan, ya ngapain bangun sendiri kalau kita bisa numpang dan nyewa, gitu kan. Jadi masing-masing tadi yang punya bisnis, dia bisa fokus di situ. Misalnya ini tuh mereka bisa bikin barang-barang. Saya lihat ya di metaverse itu barangnya lucu-lucu gitu. Bentuknya digital ya, maksudnya barang digital. Iya digital gitu. Tapi begitu di ini kan terus orang nanya kan, loh tapi saya cuma bisa manfaatnya cuma di sana aja gitu, di dunia digitalnya aja. Nah ini yang bisa memberikan peluang baru gitu, di mana ini kita bisa ngangkat nggak cuma yang bisnis besar ya, tapi kayak UMKM segala macam untuk dia bisa punya produk-produk yang tadinya itu mungkin nilainya ya karena nggak ada story-nya, nggak ada experience-nya. Ini nilainya bisa katakanlah misalnya ya oke itu sepatu gitu. Ya sepatunya sepatu biasa gitu. Ya sepatu fungsional gitu. Aja gitu. Fungsional gitu. Sepatu untuk dipakai di kaki gitu ya. Tapi begitu ini kita ini ada story-nya nih. Kita mainkan di metaverse story-nya ya. Gitu Jadi kita value-nya bisa kita tingkatin gitu. Bukan bikin itu over value, tapi ini buat jadi sesuatu yang secara kreasi, secara inovasi itu memungkinkan untuk dihargai lebih. Betul. Ketika sepatu yang sama di Cibaduyut tadi physically kita pindahin ke metaverse, di NFT kan, kemudian cuman sepatunya bisa nyala gitu di metaverse, bisa keluar api. Betul. Wah, itu kan jadi kan lain dong, ya harganya beda dong. Nih Cibaduyut NFT bro gitu ya. Wah keren. Langsung keluar ide nih teman-teman ya. Nah tadi Mas menyebut bahwa ya ngapain juga kita buat planet sendiri, ya kan? Kalau ada orang yang lebih mumpuni yang bisa ngebuat itu dan kita tinggal make doang, nyewa doang kan, tinggal fokus pada bisnisnya. Betul. Nah ini nyambung sama metaverse-nya Telkom Indonesia. Siap. Yang katanya ini mau diluncurkan. Waduh, namanya apa Mas? Metanesia. Waduh cakep, Metanesia. Wah, suka banget aku sama namanya tuh. Terima kasih. Boleh dong ceritain dong Mas, kan sekarang ini kan kalau kita ngomongin metaverse kan taunya kan metaverse yang diumumin sama Mark Zuckerberg, Meta. Wah kemudian banyak lah di Indonesia sendiri juga kan teman-teman juga pada buat metaverse gitu kan. Nah ini Telkom Indonesia buat metaverse sendiri, ini pasti keren ini. Pertanyaannya itu Metanesia itu kayak gimana Mas? I see. Ya, jadi gini, kenapa sih kita masuk di metaverse ini gitu? Oke, nah itu penting tuh, itu dulu deh, itu dulu ya. Ini kita lihat bahwa tadi ya, moment of truth-nya dan kemudian juga kalau kita lihat memang ini jadi satu bentuk panggilan buat kita gitu ya. Sebagai Telkom, sebagai lokomotif digitalnya Indonesia itu satu hal. Tapi kalau kita lihat, wah ini kayaknya terlalu ini banget gitu ya. Tapi kita lihat gini deh, ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang semuanya itu sedang baru mau masuk ke sana gitu. Dan kita lihat bahwa kalau umpamanya kita bilang ini baru, tapi ini kalau kita bilang ini sesuatu yang sebenarnya sudah ada yang kira-kira ada yang melakukan gitu ya. Nah yang mau kita sampaikan di sini adalah bagaimana kita membentuk satu kolaborasinya maupun istilahnya kalaupun nanti sudah ada yang lain gitu. Ya kompetisinya seperti apa. Nah kita mau masuk bukan dalam posisi yang kita itu membuat sendiri terus nggak terhubung dengan yang lain, tapi justru kita itu terpanggil untuk menjadi hub-nya. Hub dari metaverse yang ada di Indonesia. Ya jadi ini adalah satu hal yang memungkinkan gitu ya buat kita itu membangun ekosistem metaverse di Indonesia. Kita jadi enabler-nya gitu. Kita jadi platformnya gitu di sini, bahwa kita ini jadi satu tempat untuk istilahnya menghubungkan satu dengan yang lainnya gitu. Dimana di sini kita jadi punya satu kesempatan gitu ya untuk membesarkan bahwa kenapa enggak ini jadi satu hal yang membuat Indonesia itu berbeda dengan yang lain gitu. Yang lain itu maksudnya negara lain? Negara lain. Jadi kita sendiri kita bilang yang lain bicaranya metaverse tuh mungkin nih untuk yang fancy, tapi kita bicara di sini untuk menumbuhkan UMKM. Gitu. Nah kita gimana ini numbuhin, ada yang bilang ini adalah virtual ekonomi atau ekonomi virtual. Gimana kita menumbuhkan ekonomi virtual Indonesia ini? Apakah kita mau sendiri
Apa kita di sini adalah kita bisa melakukan ini secara kolaboratif. Nah, Telkom dalam posisi yuk kita mengajak nih dalam hal ini bahwa kita menjadi hub dan kita sama-sama bisa membangun untuk metaverse-nya Indonesia. Begitu. Oke, menjadi hub itu bentuknya gimana Mas ya? Apakah memang Metanesia ini berarti nggak ada metaverse kan sekarang kan udah ada ya beberapa perusahaan atau kelompok pengusaha udah buat metaverse sendiri-sendiri dengan namanya sendiri-sendiri. Nah, Metanesia ini apakah artinya adalah sebuah aplikasi yang diinstal sehingga bisa memungkinkan satu metaverse dengan metaverse yang lain yang selama ini tuh didesain terpisah akhirnya bisa saling ngobrol ya. Istilah kerennya interoperability itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hub atau memang Metanesia ini sendiri sebenarnya sebuah metaverse. Layaknya metaverse yang lain dibangun, cuman bedanya Metanesia ini metaverse yang nantinya juga bisa terhubung dengan metaverse yang lain. Gitu. Sebenarnya lebih ke yang kedua. Jadi kita punya visi tadi bahwa memang kita menjadi hub, kemudian juga menjadi planet. Di mana kita punya planetnya sendiri tentunya, gitu. Tapi between planet tadi ada space gitu. Di mana space tersebut butuh hub. Iya, dengan planet-planet yang lain. Iya. Sehingga kita itu memungkinkan kita terhubung dengan yang lain dan kita terbuka untuk terhubung dengan yang lain gitu dalam hal ini. Jadi ini memungkinkan bahwa pertumbuhan ataupun perkembangan dari ekosistem metaverse ini jadi jauh lebih cepat. Gitu. Mungkin ingat beberapa tahun yang lalu waktu perkembangan startup di Indonesia. Pada waktu, mungkin ini hanya beberapa tahun yang lalu ya, cepat sekali. Sebelumnya pada waktu awal semua penggiat startup tuh bilang kayaknya kita kalau sendiri-sendiri kayaknya kita nggak bisa deh. Akhirnya ternyata mereka membentuk satu kolaborasi begitu ya. Di mana akhirnya sekarang kita lihat startup ya mulai tumbuh ya untuk yang sekarang ini dan ekosistemnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kita lihat ini nih kayak ekosistemnya masih embrionik banget, masih sangat awal sekali buat di sini gitu. Sehingga ini sangat memungkinkan bahwa terutama di korporasi yang nanya kan, kalau saya udah ke Telkom terus nanti saya ke sana gimana gitu. Itu pertanyaannya selalu seperti itu gitu. Nah, ini yang memungkinkan bahwa mungkin ya ke depan nanti akan ada satu standar gitu. Tapi di saat awal ini gimana caranya memungkinkan bahwa satu korporasi itu kalau saya udah masuk di sini saya bisa masuk ke sana gitu. Nah, ini vision kita ke sana. Itu tuh keren banget tuh kalau itu beneran nanti bisa terwujud itu ya. Itu kita harus wujudkan. Aku yakin banget itu. Soalnya kan sekarang ini kan gitu tuh jadi isu kan. Jadi kita kayak harus milih gitu. Kita mau punya bisnis di metaverse yang mana gitu. Ibaratnya kalau internet gitu ya, kamu mau pakai misalnya nih kita ngomongin internet itu masih terpecah-pecah gitu ya. Aku mau internetnya PTX gitu. Berarti nanti orang yang bukan pakai internet PTX nggak bisa ngakses websitenya saya gitu. Analoginya tuh begitu tuh ya kan, penduduk dunia 7 miliar. Ternyata saya cuman bisa mengakses katakanlah 100 jutanya aja gitu. Itu kan rugi banget kan. Kalau internet sekarang kan udah keren. Saya cukup langsung buat website di server manapun bisa langsung diakses oleh semua orang di muka bumi ini. Betul. Terlepas saya yang buat website siapa, di server siapa, nggak masalah. Semua orang di muka bumi ini bisa. Nah, sayangnya kan kalau metaverse yang sekarang ini kan masih berdiri sendiri-sendiri kan. Jadi kalau aku pakai metaverse X gitu ya udah aku stuck di X aja. Orang yang punya bisnis atau hidupnya di metaverse Y nggak bisa main ke tempatku gitu. Berarti kan customer base kan terbatas banget. Nah, itu yang ngebuat Metanesia menurut aku jadi spesial. Karena membuka ya sekat-sekat tadi. Sehingga market yang kita bisa sasar nih kalau kita pebisnis, itu nggak hanya kepada satu metaverse saja. Aku bisa jualan di metaverse X, Y, Z, A, B, C karena udah ada hub-nya tadi ya. Cakep. Jadi ini bener banget Mas Indra. Jadi memang kita kenapa kesana gitu ya? Karena memang kita pengen mengundang tadi talent-talent Indonesia gitu. Dimana sekarang muncul model baru gitu. Ada namanya pekerja virtual. Bayangin kerjanya di mana? Virtual world. Metaverse gitu. Ya tentunya dia juga harus punya satu assurance gitu ya. Atau kira-kira kalau saya kerja di sini itu saya
membuat karya, ataupun dia seluruh waktunya itu diperuntukkan untuk di sini ya, buah pikirannya, pemikirannya, terus kemudian waktunya gitu ya, dia invest untuk metaverse ini. Ya tentunya dia juga berharap bahwa di sini ya marketnya juga jauh lebih luas, segala macam. Dia pengen karyanya dia itu bisa diakses oleh semua umat manusia, jangan cuma mereka yang hidup di metaverse spesifik itu aja. Betul. Gitu kan. Dan di sini nanti juga menumbuhkan jenis-jenis pekerjaan baru, Mas Indra. Di mana dalam hal ini yang sebelumnya kita nggak kepikir. Saya sendiri juga begitu masuk ke dalam metaverse ini, terus kemudian kita sendiri melihat bahwa wow, ternyata talent ini luar biasa. Untuk di sini gitu, bahwa butuh jenis-jenis pekerjaan baru, terus kemudian juga muncul hal-hal yang baru di sini. Oh, ini sama sekali hal yang baru buat kita. Gitu. Nah, kita menjadi kita masuk ke sini untuk mendevelop, nggak cuma untuk yang istilahnya tadi ya teknologinya tadi, tapi ternyata orangnya juga sangat penting untuk didevelop. Ini lagi-lagi tadi itu panggilan tadi itu ternyata wah ini memang ya bisa dibilang ya ini mungkin ya Telkom harus masuk ke sini. Iya, karena ya mungkin yang paling memungkinkan untuk ngambil peran itu ya harusnya ya Telkom Indonesia dong. Ya. Harusnya kan yang megang infrastruktur, yang punya akses kepada talent. Siap. Kalau kita mengharapkan mungkin yang lain mungkin agak susah. Mudah-mudahan ya kehadirannya Telkom Indonesia dengan Metanesianya ini beneran itu ya karena Telkom Indonesia itu sendiri dipercaya oleh banyak pihak, dapat support dari semua pihak, akhirnya beneran tuh ekosistemnya bisa kebangun tuh. Nyambung antara metaverse satu dengan lain itu impian banget tuh. Bahkan kalau di dunia sendiri secara global sendiri aja kan pada masih pusing tuh di sana tuh. Gimana nyambungin metaverse-nya? Punyanya Meta, punyanya Microsoft, punyanya ini. Ya kan Sandbox nggak nyambung sama Decentraland gitu kan. Kalau di Indonesia dengan pionirnya Telkom Indonesia dengan Metanesianya ini bisa wujudkan itu. Waduh, keren banget. Semua negara benchmarknya ke Indonesia nanti. Kita support. Harus jadi itu Mas, harus jadi itu. Nah Mas, tadi kan sempat ngomongin tentang bisnis dan lain sebagainya ya. Kalau dalam bayangannya Mas Eri ini, Metanesia yang lagi dibangun ini tuh nanti, atau nggak paling nggak gini deh, kan pasti kan udah punya inilah, mungkin nggak bisa di-share secara lengkap gitu, tapi paling nggak udah punya bayangan lah, ada blueprint lah ya, Metanesia itu nanti akan ada fitur-fitur apa aja, bisnis yang siap untuk dibangun atau bahkan sudah mulai dikolaborasikan sekarang di Metanesia itu seperti apa nih supaya kebayang lebih konkret nih teman-teman yang punya bisnis sekarang atau punya perusahaan sekarang kalau misalnya mau ngambil kesempatan untuk bisa gabung dengan Metanesia itu kayak gimana sih wujudnya itu use case yang sudah jalan sekarang Mas? Ya oke. Kita ini agak menarik nih kalau umpamanya kita bicara kalau kita bandingin sama yang lain juga tapi kita nggak dalam posisi untuk membanding-bandingin ya tapi cara kita emang agak berbeda. Begitu kita masuk, kita berangkat dari sesuatu. Yang lain biasanya bicara white paper. Iya. Kalau kita bicaranya, oke, kita udah ada ini, yang kita cobakan. Jadi first exploration kita cobain dengan namanya virtual concept. Jadi ini kita start kira-kira bulan 2 bulan yang lalu ya, kira-kira bulan Mei 2022 kita cobakan satu bentuk model untuk interaksi dalam hal ini untuk nonton konser itu secara metaverse. Nah kita dapat banyak tuh masukan dari sana gitu. Nah ini sebagai platform awal yang kita bangun untuk mewujudkan bahwa ini bener nih bahwa nanti itu tuh bangunan besarnya seperti apa, tapi paling nggak kita cobain dulu gitu dari sini. Nah, kita dapetin bahwa ternyata muncul satu interaksi baru yang kebayang nggak sih kalau tadinya itu pengen nonton konser artis pujaan gitu ya, ternyata harus terpisahkan tempat dan kita muncul dapat feedback tuh saya terenyuh lihat itu. Makasih ya. Ini kita cobanya namanya untuk yang virtual conceptnya namanya masih Metanesiya waktu itu. Terima kasih ya Metanesiya gitu. Gara-gara ada virtual concept ini kita bisa nonton konser bareng padahal LDR-an. Jadi ini satu hal yang baru gitu kan untuk yang ini. Wah, ternyata hal ini tuh yang mungkin tadinya interaksinya nggak kebayang gitu. Terus kita lihat juga lucu-lucu sih tingkahnya yang ada di sana tuh. Di mana hal ini jadi membuka
satu hal yang baru di mana kalau buat bisnis apa sih? Nah, bisnis itu bisa ngelihat bahwa surroundingnya, terus kemudian environment yang muncul di sana, ini bisa jadi satu tadi yang aku bilang tadi, target market ataupun channel yang baru gitu. Dimana yang sebelumnya itu mereka nggak kebayang gitu. Dan ini virtually mau dimanapun gitu. Kayak konser yang pertama tuh konsernya itu artisnya namanya Pusakata. Dia nyanyi di atas ikan paus. Jadi kita mau kasih imajinatif aja ya, bebas ya. Mau kasih kalau punya bilang oke, kalau banyak gitu nanti ngomong inventory-nya gimana? Mau setiap pohon dia ada di situ kita jadiin inventory bisa. Gitu. Bahkan pohon tersebut kalau mau bisa di NFT-kan gitu. Yang nanti bisa direlasikan dengan pohon beneran. Untuk ini. Jadi misalnya ini jadi nanti untuk carbon trading atau macam-macam. Jadi basically sebenarnya innovationnya unlimited gitu untuk hal ini gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Sehingga ini di tahap awal kita lakukan seperti itu. Terus kita kebayang dong, kalau orang nonton konser, mungkin nggak sih di sebelahnya itu kita beli minuman atau beli ada yang bikin stall-stall kios, beli jual baju apa segala macam. Ternyata possible untuk hal tersebut. Jadi kita bisa ada namanya virtual commerce yang nanti mau kita kenalkan gitu. Jadi new way of shopping. Alright. Jadi sekarang kita punya gimana kita commerce itu dalam bentuk 2D gitu. Interaksinya juga terbatas gitu. Kita bisa punya interaksi yang berbeda nih. Yang tadi ya, gitu. lebih imersif gitu ya. Lebih imersif. Nonton konser di atas paus, begitu lapar mau beli minum, nengok ke kanan langsung beli minumannya diantar ke rumah. Nah, ya cakep. Bisa seperti itu. Terus nggak cuma itu, nanti juga ada plazanya gitu, ada commerce-nya. Dimana di sana itu memang nanti jadinya konsepnya tadi yang hub tadi, yang dia bisa masuk di sini, dia bisa pindah ke tempat yang lain, bisa pergi ke planet yang lain, tapi bisa juga stay di sana gitu. Wow, keren. Kebayangin aja udah merinding ya. Artinya sebenarnya opportunity itu unlimited ya. Iya. Makanya ini benar-benar kita lihat bahwa ini tuh membuka, yang kita bayangin ini harus ada fungsinya, harus ada benefitnya, harus ada value-nya. Betul. Otherwise ini kalau enggak, ini enggak akan. Ya itu cuma lucu-lucuan aja. Kalau nggak ada benefit nggak akan kepake pasti sama orang. Betul. Dan kita nggak dalam posisi untuk hal tersebut. Walaupun memang kita juga siapin sih nanti untuk yang ada yang suka game, ada suka kebetulan yang suka e-sport. Itu ternyata lucu juga. Kenapa nggak kita bikin acara nonton e-sport bareng di sini gitu? Bisa juga untuk hal tersebut. Right. Jadi kita sentuh yang dari kreasi music, game, bahkan juga ada fotografi, termasuk yang art ya. Itu untuk yang kalau NFT biasanya banyak yang sana juga. Artinya use case terkait dengan gimana sih perusahaan-perusahaan itu bisa manfaat metaverse itu macem-macem banget. Itu dibatasi hanya oleh imajinasi aja. Ya. Belum kita bicara kalau umpamanya satu korporasi tersebut pengen punya istilahnya digital twin gitu. Di mana dia punya operation konsolnya ada di sana gitu. Iya. Yang itu persis copas dari di real world-nya. Ini apa yang terjadi di real world terjadi di sana. Betul. Gitu kan. Nah, yang menariknya nanti harusnya ya orang nanya, kalau umpamanya cuma sama aja, berarti kan cuma nambahin doang dong Mas. Mungkin nggak sih dari situ tuh bisa kita dapetin efisiensinya gitu. Yang tadinya dia harus bikin ini physically, nanti mungkin namanya virtual operation center bisa di sana gitu. Dan pekerjaannya kita tahu nih yang datang siapa, yang nggak datang kan ketahuan tuh avatarnya gitu. Kalau ngomongin Telkom Indonesia ini kan udah bantu banyak sekali perusahaan dari UMKM sampai korporasi besar gitu kan ya. Dan pasti dong nanti para klien ataupun partners dari Telkom Indonesia ini pasti kan kita akan undang juga dong untuk menjadi bagian dari Metanesia ini kan ya gitu. Supaya kita manfaatkan ini dulu deh gitu. Soalnya kan gini kan, like it or not, Metaverse will eventually come. Suka nggak suka namanya Metaverse pasti akan datang ya. Sama seperti dulu itu tadi kan Mas cerita ya bahwa dulu tuh orang masih ragu-ragu aku mau masuk ke digital nggak ya, masuk digital nggak ya, aku nggak ngerti deh ini kayaknya nggak ada manfaatnya deh. Sekarang pada nyesel. Mereka-mereka yang belum masuk digital sebelum pandemi, buru-buru sekarang. Masuk pandemi stres ya, karena pandemi itu udah kayak lu kalau nggak digital selesai kan gitu kan. Dan sekarang akhirnya wah orang panik gitu. Nah, jangan sampai kan teman-teman tuh akhirnya kayak gitu kan.
Justru kan kalau bisa ya paling nggak kita mulai belajar dulu deh gitu, nyicip dulu deh. Betul. Paling nggak jadi bagian dari ekosistem itu dulu deh gitu ya. Gitu. Dan gimana tuh? Sejauh mana nih respons, tanggapan dari teman-teman partnersnya Telkom Indonesia pada saat ini ya tentang keberadaan Metanesia ini? Ya ini menarik ya. Artinya sebelum kita launch nih sudah ada beberapa early adopter alhamdulillah yang sudah bergabung gitu ya. Wow, keren. Dan beberapa sebenarnya juga dalam antrian gitu dalam hal gitu? ini gitu. Jadi ini kayaknya nih nice problem gitu ya. Udah mulai ngantri berarti udah mulai ngantri gitu. Berarti jadi, ngantri dari sekarang keburu kepanjangan nanti antriannya. Jadi gitu Mas Indra. Jadi kita juga nggak nyangka untuk yang ininya. Tapi memang bisa dibilang ini emang satu hal yang tadi ya. Kita buat korporasi itu tadi kita emang sarankan memang korporasinya fokus di bisnisnya gitu. Iya. Nah, kita emang nyiapin nih biar kita yang capek tapi mereka yang Jadi biarin Metanesia yang menciptakan infrastrukturnya. Anda pikirin tuh gimana cara ngeduitinnya. Betul. Cakep. Ya. Mas, terakhir nih sebenarnya aku nggak pengen mengakhiri ini ya, tapi pasti kan durasi nih ya. Tadi kan saya sendiri mengatakan bahwa ya harusnya Telkom Indonesia itu yang paling pas untuk ngambil peran ngebangun hub tadi Mas ya. Karena ini kan impian besar Mas. Ya. Bukan cuma sekedar ngebangun salah satu platform metaverse di Indonesia. Betul. Tapi ngebangun platform metaverse yang dia juga berfungsi sebagai hub, menggabungkan metaverse yang lain. Ini kan pekerjaan besar Mas. Ya. Di luar sono aja orang masih pada mikirin gimana caranya gitu ya. Terus Telkom Indonesia udah dengan gagah berani kita punya visi itu. Bismillah itu gitu kan. Kita cari cara harus kejadian. Kan gitu kan ya. Apa yang ngebuat menurut pandangan Mas Heri tentu aja yang ngebuat Telkom Indonesia tuh punya kepercayaan diri bahwa kita bisa bangun Metanesia sebagai hub itu bisa gitu. Apa Mas? Ya, tentunya ini satu challenge ya buat kita ya. Jadi pertama keyakinan ini dibentuk dengan kekuatan kita saat ini gitu ya, di mana infrastruktur satu. Nomor satu, kita punya kabel laut itu 7 kali keliling bumi. Wow, punyanya Telkom tuh ya? Ya, Telkom itu. Satelit juga ada beberapa gitu. Termasuk dengan digital talent yang sedang kita bangun. Jadi visi kita memang tidak hanya sekedar tadi ya, kita itu sebagai tamu di negeri sendiri gitu, tapi kita juga harus jadi tuan rumah dong. Tuan rumah di negeri sendiri gitu. Masa kita jadi tamu? Nah, artinya kita tetap bekerja sama dengan global, tapi kita juga membangun talenta-talenta kita gitu. Dimana kita talenta digital talent ini juga kita bangun dan kita juga mengundang gitu ya untuk sama-sama nih untuk membangun ini untuk digitalisasi maupun digitisasi Indonesia gitu. Dimana ini bisa diwujudkan salah satunya dengan membangun metaverse ini gitu Mas Indra. Jadi ini kita benar-benar kalau menjadi tanya ini sudah siap, kita harus siapkan gitu. Pertanyaannya salah itu ya, bukannya udah siap atau belum ya, karena harus siap gitu kan. Iya, karena kalau nunggu siap nih nggak jalan-jalan Mas. Iya, jadi kita harus jalan ini untuk ke depan gitu. Karena infrastruktur kita punya, gitu. Talent-talentnya juga kita nggak sedikit di bumi Nusantara ini. Dan siapa yang nggak mau kemudian ikutan kontribusi di Telkom Indonesia dengan Metanesianya ini ya. Dan satu lagi nih, satu lagi kenapa kita tadi, ya memang kita ini spiritnya leap. Ya, melompat ya. Leap, ya ini kayak leap of faith gitu. Jadi ya kita ya leap of faith. I like that. Karena kalau semua bentuk yang sifatnya revolusioner Mas, gitu. Mau disruption kayak apapun namanya itu bener-bener lompatan besar. Ya itu memang harus separuh keyakinan dulu Mas ya. Karena kalau nggak bisa separuh juga kayaknya. Harus full. Harus full ya. Cara nipinya kita pikirin sambil jalan, kita bangun sambil jalan dan nggak sendirian, kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Betul. Gitu ya. Merangkul yang lain, semua anak bangsa ini harus ikut ngebangun ini. Karena balik tadi bahwa Metanesia ini bukannya kemudian menjadi pesaing bagi metaverse yang lain, tapi justru meleverage mereka kan ya. Gitu kan. Kalau kita bisa terhubung satu sama lain itu value-nya akan berlipat ganda dibandingkan kalau berdiri sendiri-sendiri kan. Cakep. Saya siap support ya. Dan berdoa mudah-mudahan itu segera terwujud Mas. Amin. Supaya nanti bisa punya rumah lah nanti di Metanesia. Kita rumahnya sebelahan nanti. Ya. Jadi kita bisa main macam-macam bareng ya, main bola di sana nanti gitu kan. Wow, luar biasa. Yang jelas bisa nyetir mobil. Nanti ada nyetir mobilnya. Ya. Nanti saya pinjam mobil jenengan aja. NFT-nya ya. Jalan. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Leapers semuanya. Ini
Kita udah ngobrol seru banget dan insya Allah ini bukan akhir dari obrolan, tapi nanti ini justru awal dari sesuatu yang akan sangat besar dan akan diteruskan dengan ribuan obrolan lain yang bukan cuma sekedar wacana, tapi lebih penting benar-benar menjadi sebuah karya nyata. Ya, kita support Metanesia dan kita berharap dalam waktu dekat kita bisa menikmati value yang disediakan. Mas Eri, matur nuwun, makasih sekali untuk waktunya. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih.